Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Di hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus dari surga, Dia menyediakan tempat bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari berdiri bersama kami. Kita siapkan hati kita. Sebelum kita beribadah, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, hari ini kami memperingati hari kenaikan-Mu Bapak. Kami percaya Engkau menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia, anugerah, kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau ambil alih ibadah ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami Tuhan. Layakan kami agar kami layak mempersembahkan syukur bagi Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang siap untuk bersyukur sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Dan yang bernafas menyembah, surga bumi sembah sujud tulus tadi. Mengalir kuasa dari tempat tinggi, dari tatamu yang kudus. Engkau besar, agung namamu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Engkau besar, agung namamu besar, Raja yang sungguh besar. Serukan haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan dari awal. Semesta alam dan yang bernafas menyembah, surga bumi sembah kudus kudus Kau.
kami Tuhan. Amin, Tuhan Sebab itu kami memuji Engkau, Ya, kami amin. meninggikan namamu. Yes, Di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus yang mau bersuka cita bersama dengan saya katakan. Amin. Amin. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita yang datang saudara. Haleluya. Kita mau bersuka cita pagi hari ini. Dasar dari yang ku harapkan. Katakan bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari yang bersyukur angkat tanganmu katakan bersama Rohmu ku pasti menang. Semua Tuhan sama-sama katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari yang bersyukur kita serukan haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Katakan semakin serupa dengan gambaranmu. Haleluya. Bersama Rohmu ku pasti menang. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan. Katakan sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Saudara percaya kita di tempat ini semua karena Tuhan. Amin. Amin. Mari engkau yang jiwa lebih dari pemenang boleh lambaikan tanganmu katakan Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Katakan masuk dalam kemuliaannya, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari semua Tuhan serukan, katakan Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan. Semua Tuhan saja katakan. Amin. Dia telah menyediakan tempat buat saya dan saudara. Katakan dengan iman, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharap. Mari lambaikan tanganmu serukan. Hey. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Katakan dia perlindungan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa para papa papa. Sore-sore yang terbaik buat anak kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan yang kedua, jemaat dapat memasukkannya ke dalam kotak yang ada di pintu masuk. Pengumuman selanjutnya, hari Jumat 27 Mei 2022 akan diadakan doa puasa pukul 12 siang di gedung utama.
Dan ibadah raya hari Minggu 29 Mei 2022 tetap berjalan seperti biasa, 4 kali ibadah raya. Mari kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan, kami boleh datang lagi menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan untuk kami memberikan persembahan kami. Bapa, Engkau yang melihat setiap umat-umat-Mu. Kami memberikan dengan penuh sukacita, dengan ketulusan hati. Bahkan Tuhan, kami memberikan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini, bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebab Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Engkau memberikan Roh Kudus bagi setiap umat-Mu Tuhan. Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan, dan dari hati kami mau katakan, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu.
firman Tuhan, boleh lambaikan tanganmu jemaat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sama-sama katakan. Allah Mari jemaat Tuhan saja katakan. jamah. Ya Yesus. Biarlah ini menjadi pujian kami buat Engkau Tuhan. Betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Tinggal di hadirat-Mu, rindu selalu, Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. rindu selalu, Rindu selalu dekat denganmu, di hadirat-Mu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bangkit, bahkan Dia Allah yang naik ke surga. Oh Tuhan, sungguh dahsyat kuasa-Mu, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Yesus. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan,
Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkau membuktikan kasih-Mu Tuhan. Engkau mati bagi setiap kami. Engkau bangkit dan hidup bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami di tempat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat perbuatan-Mu yang ajaib. Sungguh Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari Engkau yang mengasihi Tuhan, mari buka tangan-Mu. Sama-sama kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Lagi katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. Oh Jesus, oh Jesus, our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Mari angkat tanganmu, katakan, never powerful name. Never powerful name. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Never powerful name.
Kebesaran-Mu tidak dapat ditandingi dengan apapun yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Membuktikan bahwa Engkau adalah Allah, Engkau bukan manusia. Sehingga Engkau harus kembali ke tempat di mana seharusnya Engkau berada Tuhan. Dan ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak salah pilih juru selamat. Karena kami percaya Engkau Tuhan, Engkau Raja yang maha besar. Terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan yang luar biasa. Yang sudah menyelamatkan kami. Yang sudah memberi kami anugerah keselamatan yang tiada tara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saat ini Tuhan kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami boleh menangkap pesan-pesan penting untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan bagi hamba-Mu juga bagi semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini ya, kita semua boleh kembali merayakan. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, kita memperingati ya. Puji nama Tuhan Saudara. Ada 5 hari raya besar ya. Ada 5 hari raya besar umat Kristen yang menjadi tonggak begitu saudara ya, menjadi tonggak iman bagi kita sebagai orang percaya kepada Kristus ya, yang sudah kita rayakan. Tinggal satu yang belum saudara ya, yaitu hari raya Pentakosta atau hari raya pencurahan Roh Kudus. Saudara, Natal kita sudah peringati ya, kelahiran Tuhan Yesus, kemudian Jumat Agung kita sudah lalui ya, di mana Yesus mati untuk menebus kita dari segala kutuk dosa. Kemudian kita sudah merayakan juga Paskah ya, hari kebangkitan Yesus, kematian Yesus Kristus, Jumat Agung saudara, kemudian Paskah, kemudian hari ini adalah hari kenaikan Yesus Kristus, dan 10 hari ke depan kita akan memperingati hari Pentakosta. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan berikan judul firman Tuhan hari ini, pesan penting bagi orang percaya. Pesan penting bagi orang percaya. Saya percaya kita semua ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin saudara. Nah, ada pesan penting yang harus kita pahami dan harus kita kerjakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia memberikan pesan-pesan yang luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, berdasarkan kisah-kisah yang kalau kita baca saudara di dalam firman Tuhan, ya di dalam Injil maupun juga di dalam kitab Kisah Para Rasul yang menceritakan saat-saat Tuhan Yesus akan naik ke surga, saudara, berdasarkan kisah-kisah itu saudara, maka ada 3 pesan penting dari sekian banyak, sebenarnya banyak saudara. Mungkin nanti di dalam ibadah-ibadah berikutnya mungkin nanti teman-teman hamba Tuhan yang lain yang akan menyampaikan pesan-pesan yang dapat digali dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini saya akan menyampaikan ada 3 pesan penting dari sekian banyak pesan penting yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dan ini juga menjadi pesan penting bagi saya dan saudara sebagai gereja masa kini. Nah saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat saudara, yang pertama, pesan penting yang pertama bagi kita orang percaya adalah bahwa dunia ini saudara adalah tempat sementara. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara dikasih Tuhan, Yesus naik ke sorga saudara untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara, tapi saya mau katakan bahwa tempat itu bukan nanti disediakan setelah Yesus naik ke sorga baru dia membangun tempat itu untuk kita. Tidak saudara, ya. Tempat itu atau rumah itu sudah disediakan sejak mulanya. Ya, sudah sejak awalnya dari mulanya disediakan oleh Bapa bagi anak-anaknya, bagi saya dan saudara orang percaya.
Karena Tuhan Yesus menyatakan saat dia ada di dalam dunia, ya, dia katakan kepada murid-muridnya, dia dikatakan kepada kita semua bahwa di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Dikatakan pada ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, dia tidak mengatakan di rumah Bapakku nanti akan dibangun tempat tinggal. Tidak, tapi Yesus katakan di rumah Bapakku ada tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu berarti dia sudah menyediakannya. Bapa sudah menyediakannya bagi kita. Jauh sebelum, saudara dikasih Tuhan, jauh sebelum terjadi penebusan, Tuhan sudah sediakan rumah yang indah, rumah Bapa buat anak-anaknya yang percaya. Saudara dikasih Tuhan, ya, jadi sudah disediakan. Tidak seperti saudara banyak pengembang tidak seperti manusia, ya, banyak pengembang, banyak developer mungkin saudara, ya, yang berjanji nanti kalau beli rumah ini nanti akan dibikin ini, nanti dibikin itu, nanti dibikin kolam renang, nanti dibikin apa. Tapi belum tentu itu akan dilakukan. Tetapi Tuhan Yesus sebelum dia kembali ke sorga, dia katakan di sana ada banyak tempat tinggal. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan salah juga saudara. Ya, nanti kita berpikir bahwa berarti banyak rumah-rumah di sana. Saudara, kalau kita melihat di sini dikatakan di rumah Bapakku. Jadi rumahnya cuma satu, yaitu rumah siapa saudara? Rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi saudara, kita manusia susah atau sulit memikirkan bentuknya bagaimana karena kita belum ke sana. Jadi kita tidak tahu. Jadi yang jelas dikatakan hanya ada satu, yaitu rumah Bapa. Mungkin rumah Bapa itu tapi kemudian terdiri begitu banyak tempat di dalam satu rumah itu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi bukan kita yang membangunnya, tetapi Bapa yang membangunnya untuk kita. Saudara, maka kalau di sana adalah rumah kekal kita, maka berarti yang di sini, yang di dunia ini, yang akan kita tinggalkan ini sifatnya hanya sementara. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan, karena di sana dikatakan rumah Bapa kita itu rumah kekal kita, maka berarti yang ada di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Maka saudara dikasih Tuhan, semewah apapun dan senyaman apapun bangunan rumah, ya, yang saudara bangun di dunia ini, yang saudara miliki di dunia ini, satu saat pasti akan kita tinggalkan. Amin saudara. Semewah, sebagus apapun, lengkap dengan banyak fasilitas, lengkap dengan banyak sekali mungkin perabotan-perabotan yang mahal. Tapi saya mau katakan satu waktu sesuai firman Tuhan bahwa rumah itu akan kita tinggalkan. Bahkan kadang-kadang saudara, kita masih ada di dunia saja rumah itu sudah tinggalkan kita. Sudah ingat peristiwa gempa tahun 2018 lalu saudara? Mungkin saudara juga mengalaminya, ya. Ada begitu banyak orang, ya, rumah mewah, ya, rumahnya baru saudara. Bahkan saya mendengar kisah ada orang yang di Petobo sana saudara baru akad kredit saudara, ya, baru akad kredit siang, ya, itu rumah serta sore menjelang malam tidak ada saudara, ya. Nah saudara dikasih Tuhan, ya, rumah mewah, rumah baru, rumah keren-keren, tapi apa saudara? Hanyut, tersapu oleh likuifaksi, tersapu oleh tsunami. Saudara dikasih Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa semewah, sehebat apapun saudara membangun rumah saudara, tempat saudara tinggal hari ini, itu semua cuma sementara. Saudara, tapi saya mau katakan begini, yang miris sekali atau yang disayangkan sekali saudara, ada banyak orang memperlakukan yang sementara itu saudara, rumah yang sementara itu saudara, memperlakukannya dengan begitu baik. Rumah di dunia ini saudara, rumah yang rawan hilang, rumah yang rawan rusak. Tapi diperlakukan dengan sangat baik, dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik saudara, diperindah dengan baik. Dan orang tidak segan-segan mengeluarkan miliaran rupiah untuk memperindah, untuk mempercantik, memperkokoh bangunannya saudara. Kadang saya suka buka YouTube, saya lihat rumah-rumah para artis begitu kan saudara kan. Rumah-rumah para artis, waduh saudara, sampai ada yang cuma apa ya saudara, putaran-putaran kerannya saja itu harganya puluhan juta saudara. Saya tidak tahu itu terbuat dari apa. Satu mata keran itu sampai puluhan juta. Saudara dikasih Tuhan. Mereka membangun, memperindah semuanya. Kadang kita seperti itu manusia, ya, begitu menjaga, begitu sangat amat memperhatikan rumahnya yang sementara yang ada di dunia ini. Sementara saudara yang di kekekalan, rumah kita di surga.
kadang kita tidak ingat atau kita hanya memperlakukan sekedarnya. Saudara, banyak orang Kristen sibuk membangun yang sementara, tetapi dia lupa membangun manusia rohaninya yang akan terhubung dengan sorga, yang akan terhubung dengan rumah kekalnya di sorga. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata, tempat di mana aku berada, kamu pun akan berada. Di mana aku berada, kamu akan berada. Saudara, karena kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga, di rumah Bapa selamanya. Maka saya mau katakan saudara, konsenlah hanya kepada hal-hal yang terhubung dengan kekekalan, yang terhubung dengan rumah kita yang kekal. Amin saudara. Karena di sini sifatnya cuma sementara, maka konsenlah hanya kepada hal-hal yang terhubung dengan kekekalan, yang terhubung dengan rumah kita yang kekal yang ada di sorga. Saudara, bangunlah ibadahmu yang benar. Bangunlah ibadahmu yang benar. Belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Belajarlah untuk takut dan hormat sama Tuhan. Mari hari-hari ini kita tingkatkan jam-jam doa kita saudara. Kalau mungkin saudara terlalu sibuk membangun rumah saudara, membangun semua prestasi saudara yang ada di dunia ini. Mari saudara hari-hari ini kita mengingat Tuhan. Kita mulai mengingat bahwa apa yang kita miliki di dunia ini sifatnya hanya sementara. Dunia ini cuma tempat tinggal sementara. Saudara, mari kita mulai konsen kepada kekekalan. Kita mulai konsen pikiran kita, hati kita. Kita mulai bangun untuk rumah kekal kita. Saudara, bangun ibadah yang benar. Belajar setia sama Tuhan. Belajar takut dan hormati Tuhan. Tingkatkan doa-doamu. Saudara dikasih Tuhan, jadikan firman Tuhan itu jadi makanan kesukaan kita. Saudara, kita konsen di situ. Maka setiap saat kita selalu akan terhubung dengan rumah kita di sorga. Sekali lagi, karena dunia ini hanya sementara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang kedua saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, dia memberi pesan, dia mengingatkan. Ada rumah Bapa di sorga, maka yang ada di dunia ini semuanya hanya sementara. Yang kedua, pesan yang kedua saudara dikasih Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan. Yang kedua saudara, jangan berpaling dari Tuhan. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Kisah para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 saya bacakan. Mulai ayat 10 lah. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sekali lagi saudara dikasih Tuhan dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, Yesus yang terangkat ke sorga yang disaksikan oleh begitu banyak murid-muridnya saudara. Firman Tuhan katakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga. Kapan itu? Kita tidak tahu saudara ya. Tidak ada seorang pun yang tahu firman Tuhan menyatakannya. Bahkan anak sendiri, Yesus sendiri tidak tahu, hanya Bapa di sorga yang tahu, hanya keilahiannya yang tahu kapan dia akan datang kembali saudara dikasih Tuhan. Tetapi semua tanda-tandanya, tanda-tanda dia akan datang kembali sudah sangat jelas di depan mata kita. Kalau saudara membaca firman Tuhan, saudara akan menemukan bahwa tanda-tanda ya kedatangan Tuhan akan diawali dengan begitu banyak gempa bumi. Aduh, kalau bicara gempa bumi, enggak usah yang jauh-jauh saudara. Kita semua sudah mengalaminya. Sesuatu yang tidak pernah dialami oleh, yang tidak pernah kita alami. Dan mungkin juga di tempat-tempat lain jarang mengalaminya. Tapi kita di Palu, Sulawesi Tengah ini boleh mengalaminya. Saudara, jadi kalau bicara gempa bumi itu jelas di depan mata kita. Dan kita juga mengalaminya. Kemudian banyak tanda-tanda yang lain saudara. Ya, ada penyakit-penyakit yang mendunia. Sekarang ini juga kita sudah mengalami. Saudara, pandemi. Ya, walaupun dari pemerintah sudah memberi kelonggaran di luar, saudara beraktivitas bisa tetap bisa tidak pakai masker. Tapi saudara dikasih Tuhan, masih banyak juga prediksi bahwa akan ada banyak juga penyakit-penyakit yang akan muncul yang kedahsyatannya juga tidak kalah dengan COVID-19. Ya,
ada virus hepatitis saudara yang dikatakan bisa berbahaya untuk anak-anak. Saudara dikasih Tuhan, dan pastilah itu akan banyak sekali ya penyakit-penyakit yang mendunia yang saat ini maupun nanti pasti akan dihadapi. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kemudian ada bangsa bangkit melawan bangsa, peperangan akan terjadi. Saudara ya, yang baru-baru ini saudara dan masih terus berlangsung ya, perang Rusia dan Ukraina, dan juga nanti akan diikuti oleh begitu banyak bangsa-bangsa. Saudara, ini sudah depan mata kita. Saudara, dikatakan juga kemurtatan yang makin bertambah. Kemurtatan yang makin bertambah. Saudara, hampir setiap hari ada berita. Saudara ya, baik mungkin berita orang-orang yang memang kita kenal dekat, mungkin keluarga kita, mungkin teman kita. Tapi juga berita-berita orang-orang terkenal yang kemudian meninggalkan imannya. Saudara, saya terkejut, mungkin juga saudara semua terkejut ketika ada seorang yang mantan idol saudara, ya, Nania Idol kalau tidak salah. Saudara, dia memang sebelumnya beragama Muslim, saudara, kemudian dia, kalau tidak salah kesaksiannya, dia mendengar suara Tuhan secara audible, kemudian dia percaya kepada Tuhan. Ya, tapi kemudian dia kembali lagi, saudara, kepada agama yang semula. Saudara dikasih Tuhan, dan begitu banyak orang-orang, artis-artis, orang terkenal lainnya saudara, yang kemudian meninggalkan imannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kemurtatan yang makin bertambah, kasih kebanyakan orang yang menjadi tawar, dan begitu banyak saudara dikasih Tuhan tanda-tanda lainnya yang menunjukkan bahwa kedatangannya memang sudah sangat amat dekat. Sudah sangat amat singkat sekali waktunya. Nah saudara dikasih Tuhan, kita tidak perlu tahu kapan waktunya. Yang perlu kita lakukan adalah jangan berpaling dari Tuhan. Setuju, katakan amin. Jangan berpaling dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Yesus yang kamu lihat naik, dia akan turun, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Karena dia pasti akan datang kembali. Jangan pernah berpaling dari dia. Saudara dikasih Tuhan, karena waktu Yesus datang, dia akan mengangkat orang-orang salehnya, orang-orang yang dikuduskan oleh darahnya, orang-orang Kristen ciptaan baru, mereka yang setia sampai pada akhirnya. Bukan orang-orang Kristen yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak, mereka akan tertinggal. Sudah dikasih Tuhan, hanya orang-orang kudusnya yang telah dikuduskan di dalam darah Kristus, yang menjadi ciptaan baru, yang melakukan firman Tuhan. Saudara, waktu Yesus datang, dia akan mengangkatnya. Saudara, itu sebabnya ini adalah masa-masa anak-anak Tuhan diuji dalam dapur ujian yang menyakitkan. Saudara, ini waktunya ya anak-anak Tuhan diuji dalam dapur ujian yang menyakitkan. Saudara, tetapi tujuannya supaya kita ini bisa terangkat masuk dalam awan-awan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Maka kita diuji, saudara. Maka kalau hari ini kita hadapi keadaan yang sulit, mungkin saudara, kita semua mungkin saudara dalam keluarga, saudara dalam kehidupan usaha saudara, bisnis saudara, ya, kita menghadapi masa-masa keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang mengecewakan, keadaan-keadaan yang menyakitkan, apapun itu bentuknya. Saudara, saya mau katakan jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan, karena kehilangan pengharapan hanya akan membuat kita berpaling dari Tuhan, saudara, dan akhirnya kita gagal di dalam perjuangan iman kita, dalam pertandingan iman kita. Apapun kesulitan yang sedang saudara hadapi hari ini, itu adalah ujian yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berpaling atau tidak pernah berpaling dari Tuhan. Kita hanya melihat kepada Tuhan. Mata kita selalu tertuju kepada Tuhan karena dia akan datang kembali. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang kedua yang Tuhan Yesus mau kita mengerti dan pahami melalui kenaikannya ke surga adalah bahwa jangan pernah berpaling dari Tuhan. Waktu kita susah, waktu kita sulit, waktu keadaan mengecewakan, waktu keadaan menyakitkan, apapun, saudara, jangan pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kita boleh tetap mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara dikasih Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita orang percaya melalui peristiwa kenaikannya ke surga. Yang ketiga, bahwa semua orang yang percaya kepadanya punya tanggung jawab besar.
Sekali lagi saudara, bahwa semua orang percaya kepadanya punya tanggung jawab yang besar. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sudah dikasih Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan amanat, dia memberikan tugas, dia memberikan wewenang kepada murid-muridnya yang biasa disebut sebagai amanat agung atau tugas agung, tugas yang mulia. Saudara dikasih Tuhan. Kebanyakan orang percaya, saudara, kebanyakan orang percaya berpikir, itu amanat agung, itu adalah tugas dari panggilan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, ya. Itu tugas dari panggilan seorang misioneri, seorang gembala, seorang penginjil-penginjil KKR. Itu bukan tugas saya, itu tugas para pendeta, itu tugas para hamba-hamba Tuhan yang memang full pelayanan seperti saya. Apalah dayanya, saya ini cuma kepala keluarga biasa. Saya kan tidak sekolah teologi, saya tidak punya pengetahuan, saya tidak punya pengetahuan teologi, saya tidak bisa khotbah, ya saya tidak bisa buat apa-apa. Doa pun kadang-kadang saya juga tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik. Ya tidak mungkinlah, amanat agung ini pasti bukan untuk saya. Saudara, saya mau katakan begini, menjadi suami adalah panggilan untuk memuridkan istri dan anak-anak. Setuju, katakan amin. Saudara, Tuhan Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, kepada murid-muridnya. Tapi ini juga kepada gereja Tuhan masa kini. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara hanya untuk para pendeta, para penginjil. Tuhan berbicara kepada semua orang. Ini tugas tanggung jawab besar kita. Maka saudara dikasih Tuhan, kalaupun engkau hanya sebagai kepala keluarga biasa, engkau hanya seorang suami yang biasa, tidak punya pengetahuan teologi, saudara hanya menjalani hidup ini dengan iman kepada Yesus Kristus. Saudara, saya mau katakan, menjadi suami adalah panggilan untuk memuridkan istri dan anak-anak. Menjadi istri juga adalah panggilan untuk memuridkan suami dan anak-anak. Saudara, menjadi anak-anak juga adalah panggilan untuk memuridkan orang tua. Menjadi orang tua juga adalah panggilan untuk memuridkan anak-anakmu. Saudara, menjadi majikan pun itu adalah panggilan untuk memuridkan karyawan-karyawanmu. Semua kita memiliki panggilan untuk memuridkan orang lain. Setuju, katakan amin. Bagaimana caranya, saudara? Mungkin saudara berkata, memuridkan bagaimana? Saya tidak tahu berkhotbah, saya tidak mungkin melakukan penginjilan, KKR, pasang spanduk, hadirilah, ya, festival kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan pakai festival, saudara ya. Itu banyak, sudah banyak di Manado begitu, saudara, kalau ada KKR festival kuasa Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana memuridkan mereka? Kita ini cuma orang-orang biasa, orang-orang awam. Saudara, saya mau katakan sederhana. Dengan engkau mengasihi, dengan engkau mengampuni, dengan engkau mendoakan mereka, dengan engkau mengingatkan mereka akan Tuhan, dengan engkau mengingatkan mereka akan firman Tuhan, hanya berbagi kesaksian hidup, dengan engkau mengingatkan anak-anakmu sejak kecil untuk belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, belajar berdoa. Ingatkan mereka, mungkin anak-anak sudah dewasa, sudah ada di kota lain, dengan engkau telepon mereka dan katakan, nah jangan lupa berdoa. Nah ayo baca, mama atau papa dapat ayat yang luar biasa hari ini. Papa mau bagikan buat kamu. Papa dapatkan ayat di dalam ini, kitab ini. Berarti kita ini, anakku, engkau harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu pun adalah cara engkau memuridkan keluargamu. Setuju, katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, semua kita dipanggil dengan sebuah tanggung jawab untuk melayani. Semua kita dipanggil dengan tanggung jawab untuk memuridkan. Dan yang paling kecil, paling sederhana, muridkanlah keluargamu. Kita mulai memuridkan keluarga kita. Dulu hal-hal yang dulu yang tidak engkau bangun dalam keluarga, mari mulai membangunnya dalam keluarga. Kalau engkau punya sahabat dulu yang tidak engkau bicarakan di dalam persahabatan, mari mulai dibicarakan tentang kasih Tuhan. Kau mulai berbagi kesaksian apa yang kau alami dalam hidupmu, saudara. Dan itu akan menguatkan orang lain, engkau sedang memuridkan mereka. Sudah dikasih Tuhan. Mungkin saudara kata, saya tidak bisa. Kita semua bisa. Kenapa sudah dikasih Tuhan? Karena
Ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan roh kudusnya kepada setiap orang. Dia memberikan roh kudusnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Roh kudus itu disebut apa saudara? Roh kudus disebut sebagai roh hikmat. Roh kudus disebut sebagai roh penuntun, roh penolong. Saudara, dan kita semua sudah diperlengkapi dengan roh kudus. Maka tidak ada alasan ibu rumah tangga biasa tidak bisa memuridkan keluarganya. Tidak ada alasan seorang kepala rumah tangga biasa tidak bisa muridkan keluarganya. Tidak ada alasan anak-anak tidak bisa mengingatkan orang tua, memuridkan orang tua. Tidak ada alasan saudara sebagai sahabat, saudara sebagai majikan, sebagai pemilik usaha. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuridkan karyawanmu, orang-orang yang ada di sekitarmu saudara. Kenapa? Karena kita sudah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Amin saudara. Kita sudah diperlengkapi dengan roh hikmat, roh penuntun, roh penolong dalam hidup kita. Maka siapapun kita, tanggung jawab ini dapat kita lakukan. Dan ingat, tanggung jawab ini akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saudara, dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban bukan hanya kepada saya sebagai seorang pendeta, atau kepada ibu gembala, atau kepada hamba Tuhan, atau kepada para pengkhotbah lainnya. Tidak, semua kita akan berdiri dan mempertanggungjawabkan amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian akhirnya saya mau katakan begini saudara. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menunjukkan bahwa semua yang dirancangkan oleh Bapa untuk Yesus kerjakan di dalam dunia ini sudah dia selesaikan dengan sempurna. Maka karena sudah selesai dengan sempurna, mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, semua telah tuntas Yesus kerjakan. Maka dia harus kembali ke tempat di mana dia berasal. Dia harus kembali ke sorga. Ya, karena dia memang yang punya sorga. Saudara, tetapi dia tidak pergi begitu saja. Dia ingatkan murid-muridnya, dia ingatkan saya dan saudara gereja Tuhan masa kini. Saudara, bahwa dunia ini hanya tempat sementara. Kita punya rumah Bapa yang kekal. Saudara, maka jadikan rumah Bapa yang kekal itu jadi tujuan hidup kita. Bukan apa yang kita bangun di dalam dunia ini. Dia juga ingatkan dan pesan kepada kita, sudah dikasih Tuhan, supaya jangan pernah berpaling dari Yesus. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Sekalipun hari ini kita sedang dalam ujian yang berat dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Jangan pernah berpaling saudara. Dan ingat, kita punya tugas penting, yaitu memuridkan. Mulai dari Yerusalem dulu, yaitu keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Baru kemudian kita mungkin melangkah lebih jauh lagi kepada semua orang yang kita kasihi. Sampai kepada orang-orang yang mungkin juga tidak seiman dengan kita. Itu langkah berikutnya. Karena firman Tuhan katakan, jadi berkat mulai dari Yerusalem, Yudea, baru sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia memberikan roh kudusnya sehingga kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri dalam kita menjalankan tugas kita, amanat agung yang Tuhan berikan. Karena Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus menyertai dan menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Amin buat firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Tutup Alkitabmu saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur karena Engkau mengingatkan ini bagi kami Tuhan. Kami mungkin hari ini terlalu sibuk untuk membangun kembali mungkin bisnis kami yang sudah mulai mati. Atau mungkin rumah kami yang mulai usang. Dan kami sibuk dengan membangun prestasi-prestasi apapun dalam dunia ini. Hari ini Engkau mengingatkan bahwa dunia ini cuma sementara. Satu saat kami akan pergi ke rumah Bapa yang kekal. Engkau mengingatkan kami Tuhan. Semua ujian dalam hidup ini, semuanya hanya bersifat sementara. Tuhan menyertai. Kami tidak boleh berpaling dari Engkau Tuhan. Roh Kudus menyertai kami senantiasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Mari sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan layak dipuji, layak
kepadamu. Dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami berterima kasih kami ada di rumah Tuhan. Memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Bahkan kami diberikan kekuatan yang baru lagi dalam kami menjalani panggilan hidup kami sebagai orang percaya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan pesan-pesan penting bagi kami Tuhan. Biarlah semua firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh termaterai dalam hati dan pikiran kami. Kami tahu waktu kami tidak banyak. Kedatangan-Mu akan sangat dekat. Dan kami hanya bisa menjalani ini semua dengan mata tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aba berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan. Biar mereka semakin sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan mereka sebagai anak-Mu Tuhan. Banyak ujian, banyak persoalan, banyak pergumulan. Mungkin ada yang menghadapi sakit penyakit hari ini Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk melihat bahwa semua Tuhan izinkan untuk memurnikan hidup kami. Sehingga kami layak untuk terangkat bersama-sama dengan Engkau, berjumpa dengan Engkau dalam awan-awan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau terus menguatkan anak-anak-Mu. Engkau menguatkan kami semua dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati. Mereka memberi karena mereka mengasihi Tuhan, mereka memberi karena mereka mencintai pekerjaan-pekerjaan. Berkatilah kiranya mereka Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hidup dalam berkekurangan, semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit juga kami percaya Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk Ibu Gembala jemaat kami yang ada di Manado. Dalam semua urusan-urusan yang dikerjakan Tuhan beri hikmat. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Boleh kembali lagi ke Palu dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami akan menjalani sepanjang hari ini dan sisa minggu ini Tuhan. Kami serahkan semua perjalanan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk ibadah doa puasa besok Tuhan maupun juga untuk ibadah raya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar kesukaan kami adalah mencari Tuhan. Mau dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya akan ada waktu di mana kami akan mencari Engkau. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Kami mau sungguh-sungguh dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Sertai anak-anak-Mu dalam aktivitas sepanjang hari ini. Kemanapun mereka pergi berada. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kemuliaan hanya bagi Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan-Mu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang agung, nama-Mu yang ajaib. Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Engkau, pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, pulanglah dan terimalah berkat serta rahmat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati, melindungi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin.